warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Febrianti Azhar Batubara, NIM 211M10042 dari Program Studi Ekonomi Manajemen Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Tugas presentasi tahap ketiga kali ini berjudul Kesetaraan dan Keadilan Gender. Mari kita mengingat kembali pengertian dari gender. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsir perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnis, dan kelas adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan kehidupan seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Selanjutnya, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender. Perempuan dan anak-anak menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Selanjutnya, tujuan kesetaraan gender. Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. PBB berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dengan upah yang sama. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil di dalam masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Mengapa kita harus menghapus segala bentuk kekerasan? Alasannya, kesetaraan perlu ditegakkan dalam masyarakat adalah agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dan mencegah terjadinya perilaku tidak adil. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghapus segala bentuk kekerasan, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, mengapa perbedaan gender menimbulkan permasalahan, khususnya masyarakat Indonesia? Di antaranya karena gender dianggap sebagai melawan kodrat dan menentang lingkungan sekeliling dan menentang kehendak ilahi. Hal ini menyebabkan seakan-akan gender menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan dan dipandang seakan-akan gender adalah perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Yang dimaksud perlawanan perempuan terhadap laki-laki ini adalah sebelum adanya gender, perempuan selalu dinilai sebagai makhluk yang lebih inferior dari laki-laki.
Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga harus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Hal tersebut akhirnya menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat, bahkan sampai dalam lingkungan keluarga. Jadi, adanya gender sangat membantu memajukan perempuan untuk tidak terlihat lemah dan bisa menjadi dirinya sendiri. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini, dengan adanya gender sangat membantu terutama kaum perempuan, walaupun secara sosial gender ini melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Jadi sekarang tidak ada lagi diskriminatif, pilih-pilih perlakuan akan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Saran dari saya, sesama manusia, kita harus saling menegakkan kesetaraan gender agar tidak ada sesuatu yang menjadi permasalahan dalam kehidupan bersosial. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.